Oke, halo semuanya, welcome back to William Martin YouTube channel. Dan kali ini saya udah ganti baju. Ya, jadi kemarin ada yang komen di video saya atau di DM gitu. Saya lupa, ada yang bilang, lu vlog ganti baju kayak itu mulu. Ya udah, saya nurut aja. Sebenarnya sih nggak ada alasan untuk ganti baju juga, karena maksud saya itu kan cuma khusus untuk syuting doang. Dan karena nggak pernah retake, jadi durasi video saya sama durasi syuting saya tuh sama persis. Basically saya cuma pakai baju itu sebentar banget. Tapi ya udah, kita ganti aja. Tapi itu pun nggak bisa sering-sering. Kenapa? Karena kalau saya satu video ganti baju paling cuma 30-an video. Karena baju saya nggak banyak. Tapi itu cuma guyonan aja. Sekalian nyari durasi. Jadi kita akan bahas pada saham Bukalapak di vlog kita kali ini. Sesuai dengan judul aja. Cuman saya juga belum tahu abis ini mau bikin judulnya yang seperti apa, yang nggak kontroversi banget. Tapi juga nggak mengundang permusuhan banget. Karena saat ini saya tahu banyak yang masih punya posisi. Dan IPO Bukalapak ini cukup mengundang perkelahian ya. Banyak banget yang ribut. Sampai ada yang ngata-ngatain old school dan segala macamnya. Termasuk kematian value investing. Dan segala macamnya kalian mungkin lebih tahu dari saya. Saya basically nggak tertarik untuk tahu. Karena nggak punya posisi juga. Dan belum tertarik untuk beli Bukalapak juga. Dan saya nggak benci dengan emiten tersebut juga. Jadi mungkin yang saya akan bahas ini hanya beberapa poin menarik yang saya temuin. Yang mungkin hanya sebagai informasi tambahan aja buat kalian yang masih punya posisi ataupun yang tidak. Kali aja berguna, kalau enggak ya udah gitu. Tapi intinya saya pastikan dulu sini saya tidak bersifat mengarahkan kalian pada untuk join kubu yang benci sama Bukalapak atau yang malah suka banget. Jadi nggak usah jadi masalah. Ya ibaratnya kalau saya mau bilang buat yang newbie-newbie lu nggak usah gedein urusan kecil lah, apalagi angka doang gitu loh. Dan lu bagus-bagusin Bukalapak, emang lu diapain sih sama ownernya juga, nggak dapat pujian juga gitu kan. Jadi nggak usah sampai ribut-ribut cuma untuk urusan kecil kayak begitu. Dan selalu usahakan punya sifat yang realistis. Artinya apa? Lu boleh bilang itu emiten perusahaannya bagus, tapi ketika harga saham memang lagi turun, ya terima memang lagi turun. Kalau memang lagi turun lu bagus, lakukan averaging down, sama seperti yang terjadi pada Bukalapak saat ini. Atau kalau memang menurut Anda saham ini jelek tapi harganya naik, bukan lantas nggak boleh beli. Mau trading, tradingan aja, nggak masalah. Nyopet-nyopet dikit kan kalau emang lagi uptrend tetap jadi uang. Karena tugasnya trader maupun investor ya, kalau menurut saya nggak tahu kalau menurut edukator lain, itu tugas seorang investor dan trader ya pertumbuhan aset, bukan cuma jadi pinter ngafal doang. Kalau cuma jadi jago statistik segala macam, sekalian bikin tesis aja. Tapi kalau cuman untuk benar-benar untuk mengikuti pergerakan pasar, ya basically goalnya cuman pada pertumbuhan aset. What do you think? Gitu kan. Nah, jadi kita akan mulai langsung pada bagian topiknya aja. Nah, di bahasan kali ini mungkin saya nggak bisa terlalu banyak bahas soal chart ya, karena ya baru juga IPO tanggal 6 Agustus, dan ini tanggal 15 Agustus hari Minggu malam. Saya baru habis Zoom sama Billionaire Class, dan saya langsung bikin acara ini. Vlog ini maksudnya. Jadi, kurang lebih baru 5 hari. Secara teknikal nggak ada yang bisa diambil kesimpulan. Mungkin kalau time frame kecil jadi 4 jam mungkin ada sedikit kesimpulan bisa diambil. Tapi menurut saya terlalu cepat lah. Apalagi sebenarnya di Bukalapak ini ada beberapa hal unik yang mesti perhatikan, nggak cuma dari teknikalnya aja. Kalau emang nanti udah balik arah ya pasti kelihatan juga konfirmasinya. Nah, sebenarnya hal pertama yang saya lihat unik dari saham Bukalapak ini adalah dari sejak IPO. Yang pertama katanya nggak bisa lewat IPO, tapi emang udah dijelasin sama bursa kan kenapa nggak bisa gitu ya. Dan itu kalian bisa cari sendiri beritanya, saya nggak perlu jelasin lagi, coba panjang-panjangin durasi untuk sesuatu yang kalian udah tahu juga. Nah, kemudian soal penjataannya. Bukalapak tuh mengingatkan saya sama WSBP. Kenapa? Pertama, IPO-nya itu terjadi juga saat sektornya lagi booming. Dalam hal ini Bukalapak di teknologi, WSBP di konstruksi. Oh beda bang, itu BUMN. Nggak ada bedanya. Semua klasifikasi saham yang orang mau bikin soal blue chip kayak second liner, third liner, gorengan, BUMN, swasta, asing, lokal, intinya kan cuma supply and demand doang gitu kan. Jadi kalau Anda mau bilang beda industri, oke. Tapi soal respon pelaku pasar, sama aja. Apalagi karena lagi hype di sektornya, ya ketika IPO siapa yang nggak mau? Saya ikut kebetulan. Jadi saya punya pengalaman di WSBP dan saya melihat Bukalapak nih mirip. Gitu kan. Ketika lagi sektornya lagi booming, dia IPO gitu kan. Nah, diajak saya sebenarnya sama teman saya, but I don't. Saya nggak ikutan. Jadi alasannya ya jujur aja saya
khawatir kalau saya masuk saham tech di saat penghujung dari trennya, which is masuk pas sudah lagi puncak-puncaknya, jadi takutnya penguatan Bukalapak nggak awet, nggak lama-lama banget, atau kalau saya pribadi punya penilaian gini ya, IPO itu kan kadang lapangan keuangannya memang pasti kelihatannya bagus karena untuk menarik niat investor gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata Bukalapak nanti ke depannya tidak bisa menjaga performa dan tidak mengalami perbaikan gitu dari kerugian yang sekarang, saya tuh pribadi membeli dan menyimpan nggak suka. But once again, saya sorry duluan karena mungkin beberapa dari kalian akan bilang ini new economy dan di masa depan akan terjadi perbaikan. Kalau kalian berpikir begitu, no problem. Ini bukan video yang mengajak kalian untuk benci satu emiten. Nggak ada gunanya. Nah, lalu bagian kedua yang bikin saya inget Bukalapak sama WSBP mirip banget tuh dari penjataannya. Jadi beberapa dari klien saya ada yang hubungin saya soal penjataannya itu jadi lebih banyak gitu katanya. Jadi pesannya berapa, awalnya udah ekspektasi, ya udahlah dikit aja lah, tahu-tahu dapatnya ada yang hampir full katanya gitu. Nah, saya keinget dulu di WSBP saya juga ngalamin hal yang sama. Kembali lagi nih, saya bilang saya tidak menyamakan industrinya, udah jelas tidak sama. Nah, dan soal BUMN swasta jelas lagi nggak sama. Tapi soal penjatahannya mirip. Nah, kenapa sih kalau misalnya penjatahan bisa dibanyakin itu indikasi positif atau negatif? Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman itu negatif. Kenapa? Karena kalau misalnya minat beli atau daya belinya investor, mau retail mau institusi lagi tinggi-tingginya, mereka sanggup beli banyak tapi juga dikasih banyak. Ketika sudah listing yang beli lagi siapa? Dananya udah jadi saham semua. Nah, jadi waktu itu begitu dikasih tahu sama klien saya dibilang dia dapat hampir full, saya langsung shock juga sih. Wah, ini kalau misalnya nggak kuat naik, atau pagi-pagi udah ada yang buang, lo mendingan kurangin dikit lah gitu kan. Kalau buang semua kan salah juga, namanya juga lagi hype gitu. Yang mungkin kurangin dikit lah, karena takutnya yang mau ngangkat lagi udah nggak kuat, udah keburu jadi saham semua. Bukan berarti kalau dibuang porsi ke publiknya banyak jadi saham sampah, enggak. Cuman dari pembelinya sudah keburu habis gitu, mau beli apa lagi orang itu di saham semua. Biasanya ada yang profit taking duluan. Nah, kalau misalnya ada kesempatan untuk turun sedikit, mau ambil lagi, feel free. Berarti sudah banyak uang seger yang siap untuk ngambil lagi. Nah, kebetulan di Bukalapak ini cuma naik auto rejection 2 hari ya. Kalau dulu zamannya WSBP yang saya ikutin itu, hari pertama aja nggak bisa auto rejection dan cuma dapat berapa menit untuk jual. Luckily saya jualnya oke sih waktu itu ya. Itu pengalaman yang saya alamin. Nah, kebetulan di Bukalapak dapat 2 hari untuk auto rejection atas, itu pun di hari kedua tidak full, sudah diturunkan kembali. Konon itu efeknya kena ke IHSG, banyak kabar beredar katanya bid yang juta-jutaan itu bisa terjadi karena banyaknya margin. Memang sih saya pribadi ngelihat bid yang setebal itu belum pernah. Kalau over tebel juta-jutaan biasa karena banyak putus asa mau buang cepet-cepet naik saham gocap. Tapi kalau sahamnya lagi naik bidnya tebel-tebel, itu boleh bilang first time buat saya sih ngeliat sampai sebanyak itu setelah 8 tahun di market. Nah, ketika kalau bener banyak yang pakai margin, ketika ngantri di auto rejection 1325 kalau nggak salah, dikasih dan harganya turun, kalau kena margin call jadi pada buang-buang saham lain, IHSG turun pada hari itu, make sense sih sebenarnya. Cuman abis itu ada teori yang cukup menarik dan saya kebetulan dapat forwardnya. Saya percaya sih kalau sampai ada info yang nyebar mulut ke mulut, lebih tepatnya WhatsApp ke WhatsApp dan nyampe ke saya, mungkin kalian juga udah tahu. Dan ini dia barangnya. Oke, jadi ini WA-nya yang saya terima. Jadi tolong bantu Indonesia lewat short seller katanya. Terus rate Bukalapak itu saya Bukalapak ya. Jadi 5 star supaya bisa lawan fund asing luar yang memainkan kedaulatan Indonesia. Sampai sini saya agak mempertanyakan sih, emang kalau aplikasi 5 bintang itu kedaulatannya di bagian mana? Terus ini short kosong ya, persis short itu memang nggak punya posisi dulu gitu kan. Terus ada fund yang mulai nge-short dari 13.25 and they need 30% cuan. 30% cuan, transaksi juta-jutaan tuh 30%, gila, gede juga ya. Terus semua fund lokal akan lawan hari ini, intinya mereka mau perang dan dikaitkan dengan IPO GoTo dan lain-lainnya nggak diinjek-injek sama asing katanya. Genderang perang dimulai, catatan di Citigroup, broker CG kayaknya nih, Citigroup kan. Ada dan bisa TP setiap hari.
Ada dan bisa tapi mungkin ya TP-nya itu, tapi setiap hari bayarnya mahal makanya cari 30%. Ya artikel, WA ini menurut saya agak nggak jelas karena saya nggak terlalu ngerti hubungannya aplikasi 5 bintang dengan kedaulatan, genderang perang, shortnya kenapa harus 30%, karena kalau juta-jutaan lot saya kira 10% aja juga udah gede banget. Nah, tapi fokus saya adalah pada short seller gitu. Akhirnya yang ngirim ini saya langsung tanya aja, bakal short sell dilarang dari tahun lalu. Karena kan tahun lalu itu tahun 2020 yang saya maksud. Karena waktu itu kan pandemi dan saat market lagi trading hot mulu sama bursa, ARB aja itu nilai 7% dan short sell dilarang. Dan karena saat ini dalam kondisi ekonomi belum pulih dan kemarin-kemarin ya Indonesia masih tinggi banget kasus COVID-nya, short sell setahu saya masih belum boleh gitu kan. Dan memang kebetulan yang ngirim ke saya itu juga bilang, jujur dia nggak tahu sih, dia cuma dapat info ini aja. Mungkin gara-gara inilah pada hari Jumat sebelumnya saham Bukalapak sempat menguat sampai harga 1000-an. Karena video ini mungkin bisa lama dan ini akan jadi peristiwa IPO yang paling menarik menurut saya. Jadi kalau saya nggak masukin chart nanti dibilang kayak tanggal 13 tuh ngomong apaan, nggak ada yang tahu ya kan, berapa tahun lagi nanti kalau ada yang nonton. Saya coba kasih lihat aja deh, jadi Bukalapaknya 5 hari IPO dan ini sempat naik ya. 1035 dengan closing di 955 dan opening 940. That's why candlesticknya hijau. In teori ini doji ya. Biarpun kemarinnya juga doji sih. Volumenya juga gede, tapi ya di tanggal 12 Agustusnya itu momen dimana teknikalnya nggak kepake, di tanggal 13-nya juga doji. Nutup gap sih sebentar di sini kan. Ada lowest di 1035 persis kena dan ya sorry to say tidak berhasil dipertahankan di atas itu. Lanjut ke RTI bisnis, tadi kan ada singgung soal Citigroup, ya which is CG ya. Ya ini menarik sih, jadi CG ini pada perdagangan tanggal 13 Agustus 2021 ini net buy ya. Dan memang dari sisi net buy asingnya sih di analitiknya dia apa namanya? Net buy 310 miliar. Ada yang jualan sedikit sih, tapi kombinasi di nego dan TN tuh 312 juta. Sekarang CG ini kalau nge-short berarti dalam 1 minggu terakhir mestinya net sell ya. Coba kita cek. Iya, ternyata net sell betul. Ya, di sini. Jadi net sell-nya hampir 1 juta lot ini. Atau 10 juta lot ini. Kalau ini kan di RTA-nya kan berbicara lembar. Kalau 975 juta dibagi 100, ya kalian yang tahu lah. Jadi intinya CG ini jualannya memang banyak. Yang beli ada PD, AK. Saya kira PD dan AK ini belinya rutin mestinya dalam 5 hari terakhir. Karena kalau nggak bisa sih sekitaran sini melakukan pembeliannya. Lalu sempat ada MG juga, ada RF juga. Itu malah RF kalau kita ilangin buy-nya itu kayaknya net seller lebih parah daripada CG ya. Dan ya bener, jadi selama ini top sellernya RF tuh lebih parah jualannya. Dan kalau kita lihat kalau CG itu memang short sell, ya mungkin logikanya muncul karena kemunculan dia sebagai seller dalam 5 hari terakhir. Ini pun kita cuma rangkum di RTI berdasarkan 1 week. Artinya soal penjualan yang si CG ini apakah dilakukan selama 5 hari beruntun, saya nggak tahu. Nggak tahu cuma di hari-hari tertentu aja, saya juga nggak tahu. Tapi kalau soal sempat naik sampai, sempat turun sampai ARB, pembelian si PD sama AK yang besar nih saya yakin dilakukannya secara konsisten ini. Kalau nggak bisa sebanyak itu. Nah, lanjut bicara tentang short sale. Jadi sini ada berita persis di hari ini juga saya ngevlognya nih, Minggu 15 Agustus. Kabar short selling Kak saham Bukalapak dari BI, tidak ada short selling saham Buka. Ini dari insight.co.id ini kayaknya artikel spesial nih kalau Insight. Ya, jadi intinya dinyatakan tidak ada short selling ya. Kalau dari judulnya sisanya nggak kelihatan. Tapi intinya ya dari BI The State nggak memberikan short sell. Jadi awalnya saya menduga saya nggak update soal berita dan mungkin aja BI udah buka, saya nggak tahu. Ternyata seingat saya pun masih sama, ingatannya nggak salah, yaitu short sell masih belum boleh atau setidaknya di kabar di saham Buka ini dinyatakan tidak ada short selling. Soal kebenarannya ya itu nanti kita lihat aja sendiri, tapi kalau udah muncul di berita, setahu saya berita itu pasti fakta gitu ya. Menarik ya, jadi bicara dari sisi industri, ini e-commerce pertama.
atau bukan ya? Ya, tunggu, buka itu ada predikat pertama, unicorn pertama yang masuk Indonesia. Nah, jadi dari sebagai unicorn pertama, banyak pro kontra, sampai ada kebohongan publik juga dibilang short sale dan segala macamnya. Nah, sekarang kalau dari BI sudah bilang tidak ada short sale, berarti siapa itu CG yang jualan? Memang kita nggak akan bisa dapat jawabannya. Cuman seingat saya, katanya kan ada kalau nggak 80 atau 90% bagiannya saya lupa, pemegang saham Bukalapak bersedia untuk sahamnya di lock. Kalau nggak salah juga 8 bulan. Berarti mungkin aja sebenarnya dia atau si CG ini adalah sepersentase yang tidak ikutan lock, ngerti ya? Jadi yang mungkin udah punya saham Bukalapak dari jauh-jauh sebelum IPO atau mungkin ikut saat book building mungkin ya, ini hanya tebak-tebakan aja. Ketika dia tidak menyatakan tidak mau di lock, ya udah cuan kenapa nggak jualan gitu kan. Jadi mungkin itu bukan short sale sama sekali, melainkan cuma orang yang profit taking. Kebetulan di media juga ya kalian mungkin belum tahu, tapi bisa bayangin dari tanggal 6 sampai tanggal 13 saya ditanyain terus soal Bukalapak, dan jawaban saya itu bukan short selling. Saya juga sampaikan itu cuma profit taking. Pembuktiannya simpel aja, karena terjadi penjualan dengan posisi harga masih di atas harga IPO, di mana IPO-nya Bukalapak dilakukan di harga 850. Dan pada tanggal 13 kemarin, Bukalapak ditutup di 955, di atas harga IPO, dan si CG balik beli. Jadi, kalau dia bilang profit taking dan ketika harga udah dekat harga IPO dia mau jagain balik, make sense gak? Itu kan yang saya pikirin pribadi. Ini adalah pendapat saya. Kalau kalian mau percayanya dengan informasi short sale, terserah gitu ya. Yang jelas saya coba bilang di sini, yang dituduhkan melakukan short sale dari berita sih nyatakan tidak. Dan kalau saya pribadi bilang, itu cuma pelaku pasar yang melakukan profit taking. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri, mungkin dia tipikal yang nggak suka dengan emiten teknologi atau apapun, kita nggak tahu. Gitu ya, di saat bersamaan ada yang melakukan pembelian juga. Dia udah pasti ada yang jual, pasti ada yang beli. Ngomong-ngomong soal PD dan AK tadi, memang saya juga dapat pertanyaan sih. Cuman bukan dari media, nggak mungkin dibahas. Jadi tanya soal si AK ini beliin terus termasuk broker konsistensi atau enggak. Saya bilang termasuk dengan catatan yang broker CG tidak ikutan jual juga setiap harinya. Karena kalau sampai sama terus, itu udah kayak saham bull yang kemarin kita bahas. Buyer seller itu aja. Ternyata kebetulan di tanggal 13, broker CG-nya top buyer lepas udah dugaan bahwa buyer dan seller akan sama. Ternyata ada yang benar konsistensi buy gitu ya. Nah, yang perlu kalian ingat di sini, yang konsisten beli ini melakukan di harga bawah atau di harga atas. Karena kalau dilakukan di harga bawah, mungkin dia ada maksud untuk melakukan investasi jangka panjang. Mungkin sama seperti kalian yang punya ekspektasi tinggi di emiten teknologi dan bermaksud untuk nyimpan dalam jangka waktu lama. Strategi dia adalah melakukan pembelian pada saat terjadi pelemahan. Kalau misalnya ya, feel free untuk ikut gitu. Karena saya kira itu strategi terbaik. Even lo suka saham tersebut, suka perusahaannya, suka sahamnya, suka apapun dari emiten tersebut, tapi belinya kan hari ini, jadi ya nggak bisa dibenarkan untuk melakukan pembelian setinggi-tinggi langit gitu kan, daripada kejadian yang nyangkut. Kemarin banyak banget sih yang ngeluh, kalau lihat dari Stockbit dan dari beberapa grup, yang ngeluh banyak, yang ketawain juga banyak ya gitu. Dan tambahan satu lagi yang menurut saya menarik, saya lupain yang keberapa. Saya tahunya memang Bukalapak tuh dari sejak IPO itu ditekan terus sama net sale asing. Jadi kalian harus memperhatikan, kalau memang ini akan jadi saham yang sangat terpengaruh dengan foreign flow, ya lo harus lihat di mana ketika foreign net sale berakhir, setidaknya pelemahannya akan mereda dulu. Reda itu dalam artian bukan langsung balik jadi naik, bisa aja dia mau konsolidasi dulu, reakumulasi, atau ya kalau syukur-syukur langsung naik, bisa mengembalikan atau membantu yang kemarin dalam posisi nyangkut. Tapi either way, yang pertama harus kalian perhatiin adalah net sale asingnya dulu, karena ini udah terjadi dari awal mulai IPO. Jadi kalian setidaknya dapat gambaran betapa besar atau pelaku pasar yang mana yang paling dominan di Bukalapak ini. Beda sama saham yang udah IPO-nya dari puluhan tahun yang lalu, itu udah nggak bisa dipakai datanya. Kalau ini baru 5 hari masih bisa kita pakai. Nah, terus Bukalapak worth it gak buat dibeli? Saya sih percaya semua saham worth it buat dibeli. Kalau momentumnya udah ada, indikator lu udah kena semua, itu semua saham pasti bagus. Gak usah bicara karena lagi rugi. Bang Arto rugi-rugi juga naik gitu kan.
Nah, terus apalagi sih emiten yang rugi secara laporan keuangan, harga naik boleh nggak? Boleh banget. Jadi, saya pribadi sih bukan orang yang anti fundamental, saya juga sebenarnya kalau fundamental kan pernah belajar dikit-dikit, tapi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa kalau fundamental jelek ya nggak layak beli. Kalau kayak gitu, sekalian aja ya saham yang boleh listing cuma yang laba doang, yang rugi nggak boleh gitu kan. Itu kayak mensortir atau membuat aturan yang ujung-ujungnya juga mempersulit kita untuk ngambil langkah, saya kira nggak ada gunanya. Yang penting pertama kalau Anda bisa baca indikator, indikator itu bukan berarti pakai teknikal doang ya. Indikator itu banyak gitu ya. Yang intinya memberikan indikasi bahwa memang akan terjadi penguatan dan momentumnya tepat, layak-layak aja diikutin. Soal strateginya mau trading jangka pendek, jangka panjang, tinggal kemampuan kalian mengikuti tren yang sudah terbentuk. Jadi saya bukan bikin video ini, sekali lagi bukan mengarahkan untuk wah ternyata sampai ada pembohongan publik segala macam, bilang short sale dan macam-macam, jadi saham jelek. Enggak juga. Kalau emang waktunya udah mau naik juga saya pun akan ikut. Karena kan saya sekarang nggak ikut beli dari awal IPO. Jadi kalau misalnya nanti udah oke, masuk aja. Semua saham itu kalau udah selesai distribusi ya akan ada penguatan. Penguatannya soal penguatannya akan seberapa kuatnya ya itu nggak bisa diukur, tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa oh ini udah jenuh jual atau udah boleh beli atau masih belum boleh gitu kan, kita bisa ukur. Nah, jadi kalian bisa pakai data-data seperti ini atau pola-pola yang sudah terjadi dalam 5 hari terakhir untuk mengukur kurang lebih hari Senin nanti dan kedepannya Bukalapak itu akan seperti apa. Saya sih percaya kalau bilang ini ekonomi dan bisnis dan e-commerce ya setuju kalau yang mana bikin efisien buat kehidupan manusia itu prospeknya bagus, tapi respon pasar itu nomor satu. Jangan sampai kayak video yang saya sebelumnya, kalau sampai Anda satu-satu yang lihat saham itu bagus, orang lain enggak, ujung-ujungnya beli saham kayak beli uang kuno, nggak bisa dijual lagi. Karena orang lain nggak tahu nilainya. Sayang banget kalau kayak gitu, kira-kira main iman itu sangat tidak dibenarkan. Gitu aja cuma, beli nyangkut, ya udah ntar juga naik. Mungkin iya, tapi berapa lama Anda harus nunggu? Kita tidak bisa jawab sama satu sama lain, nggak ada yang bisa jawab gitu. Itu yang paling penting untuk diketahui. Nah, sekian saya kira itu aja hal-hal menarik yang saya temukan. Saya nggak terlalu ngikutin, nggak tahu terlalu banyak ya soal Bukalapak ini. Apakah terbilang berhasil atau tidak IPO-nya? Menurut saya sih ya berhasil aja sih. Cuman dari sisi ekspektasi pelaku pasarnya mungkin enggak. Dan bagaimana Anda menyikapinya dan lain-lain itu dari data yang saya udah kasih mudah-mudahan membantu. Kalau enggak ya udah, yang jelas ini bukan sebuah hate speech ya. Saya enggak punya kebencian sama saham tertentu kok, nggak ada gunanya. Saya malah selalu seneng kalau saham itu memang bisa naik. Semua saham yang bisa naik mempermudah gitu kan. Apalagi kalau misalnya saham yang saya beli direkomendasikan juga sama influencer, waduh kapan lagi dibantu cariin orang buat beliin di atas, kan saya bisa jual setinggi yang saya mau. Jadi ya kira-kira itu aja biar clear, nggak ada ngajakan untuk jadi anti atau pro kontra sama Bukalapak ini, pendapat masing-masing aja. Kalian mau bagaimana untuk kedepannya, yang masih nyangkut mudah-mudahan cepet kembali posisinya, yang udah profit mudah-mudahan nambah profitnya, yang udah beli di bawah mudah-mudahan tidak lebih rendah lagi harganya. Jadi biar seneng semua, profit semua gitu lah ya. Oke, kira-kira itu aja bahasannya pada vlog kali ini. Semoga bermanfaat. See you again.